Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melempar wacana kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota kembali dipilih oleh DPRD yang menilai sebagaimana yang diterapkan di negara lain. Sistem itu dinilai lebih efisien dan tak menelan banyak biaya. Untuk membahas ini sudah bersama kami melalui sambungan Zoom ada Bang Andre Rosiade, anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, dan juga Mas Adi Prayitno, pengamat politik kita. Assalamualaikum, selamat sore Bang Andre, Mas Adi. Waalaikumsalam, Juno. Ya, Bang Andre, sudah bisa dengar suara saya, Bang? Mungkin sudah. Ya, sudah masuk Bang Andre. Langsung saya ke Bang Andre dulu ya, sebelum ke Mas Adi. Bang Andre, kita tahu Pak Prabowo mengingatkan bagaimana besarnya anggaran dana untuk pilkada. Dan tadi kita lihat bersama bagaimana pidato beliau di HUT Golkar. Ada tanggapan dari Gerindra sendiri, Bang Andre? Ya, semangat Pak Prabowo itu kan sebagai presiden ya, beliau ingin melaksanakan atau melakukan efisiensi. Beliau ingin sistem partai politik kita lebih efisien agar anggarannya bisa digunakan untuk kepentingan rakyat. Contohnya program makan bergizi gratis, kan gedung sekolah di seluruh Indonesia, swasembada pangan unggul di seluruh kabupaten, lalu pemeriksaan kesehatan gratis, pembangunan rumah sakit yang berkualitas di seluruh Indonesia dan sebagainya. Meski demikian, ini yang perlu saya garis bawahi ya. Ya, silakan. Bapak Presiden Prabowo adalah seorang yang sangat demokratis. Beliau memang ingin melakukan efisiensi ini, tapi tetap dalam koridor konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, beliau menyampaikan gagasan di depan semua ketua umum partai di acara HUT Partai Golkar supaya bisa kita musyawarahkan bersama secara demokratis. Ya, begitu. Oke, Bang Andre. Singkat, dan saya langsung ke Mas Adi. Mas Adi, kalau kita lihat bahwa semangat tadi disebutkan Bang Andre bahwa efisiensi, tapi di satu sisi kita tidak boleh lupa 2004 sistem ini berubah karena masyarakat melihat banyak sekali kandidat buying seperti itu ketika DPRD waktu itu memilih. Anda melihat ketika ada wacana ini suatu kemajuan atau malah kemunduran, Mas Adi? Ya, saya kira sebenarnya secara substansi saya menempatkan pernyataan Pak Prabowo Subianto sebagai bentuk kritik ya dari mahalnya politik kita di Indonesia, baik dari segi penyelenggaraan ataupun dari segi kontestasi yang dilakukan oleh partai politik. Saya dari dulu sebenarnya Mas Herjuno selalu agak kritis ketika misalnya anggaran pemilu dan pilkada itu cukup luar biasa, bahkan jumlahnya menjadi triliunan. Betul. Ya. Sementara kualitas demokrasi kita itu kan tidak terlampau baik seperti yang kita harapkan. Meski begitu, ini bukan berarti pemilihan kepala daerah harus dikembalikan kepala DPRD misalnya. Ini bagaimana misalnya menekan supaya anggaran lebih efisien dan pilkada tetap dilaksanakan secara langsung. Karena hakikat demokrasi kita itu kan adalah demokrasi secara langsung supaya kepala-kepala daerah yang terpilih itu sesuai dengan ekspektasi rakyat. Karena tentu kita tidak mau kepala daerah yang terpilih itu tidak sesuai dengan aspirasi dan cerminan dari masyarakat yang secara umum ya. Makanya dulu pernah ada istilah itu kan, bupati, wali kota, dan gubernur itu kan mirip-mirip orang membeli kucing di dalam karung. Karena seringkali gubernur yang dipilih oleh DPRD tidak mencerminkan kehendak dan keinginan masyarakat secara umum. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua sebenarnya saya juga termasuk yang mengkritik dan bahkan mengutuk keras ketika perhelatan pilkada serentak itu diwarnai oleh brutalitas politik yang cukup luar biasa, terutama misalnya praktik politik uang yang saya kira memang agak sulit untuk bisa dikendalikan, apalagi dihilangkan. Tapi ini juga bukan argumen sebenarnya untuk mengembalikan pilkada itu kepada DPRD. Yang paling penting sebenarnya apakah pilkada itu mahal atau tidak, kuncinya menurut saya yang paling penting adalah pada partai politik. Misalnya soal mahar ya, kita tahu bahwa misalnya ketika partai-partai politik ingin mendukung salah satu paslon, itu kan ada biaya dan maharnya yang cukup tinggi. Kalau partai politik berkomitmen misalnya bikin aturan yang jelas, haram hukumnya bagi partai-partai mendukung paslon misalnya harus dengan
dibarter dengan nominal tertentu, saya kira angka politiknya juga bisa dikurangi. Yang kedua, Mas Hirjuno, kita juga tahu bahwa kontestan, para calon-calon yang bertanding ini kan semuanya dari partai politik, tim sukses dari partai politik, tim pemenangan dari partai politik. Kan mereka lah yang kemudian mengeluarkan dana yang cukup besar. Masyarakat itu dikasih dana, tidak dikasih dana, ya mereka akan tetap datang ke TPS. Artinya apa? Kalau sejak awal misalnya para partai dan kontestan ini mendatangi masyarakat dengan visi misi, dengan gagasan, secara perlahan mereka diedukasi bahwa politik kita itu bukan dengan barter logistik, ya saya kira masyarakat kita juga akan sadar. Yang membuat ongkos politik kita mahal itu kan sebenarnya kawan-kawan partai. Bisa tidak kawan-kawan partai itu bikin mekanisme sendiri yang bisa membatasi supaya ongkos politik itu bisa ditekan dan bahkan kalau bisa dikurangi. Jadi konsolidasi dengan rakyat itu ya tentu dengan berbasiskan ide dan gagasan. Bukan lagi karena kerudung, bukan karena lagi sembako, bukan karena lagi dengan beras ataupun politik uang. Jadi saya kira di situ. Makanya saya ingin meletakkan apa yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto sebagai bentuk feedback dan kritik bahwa memang penyelenggaraan pilkada di Indonesia itu cukup mahal harganya dan kadang hasilnya tidak sebanding dengan apa yang kita inginkan. Meski begitu, bukan berarti gubernur, bupati dan wali kota itu mesti dikembalikan ke DPRD. Saya tetap berharap semoga kawan-kawan di DPR dan pemerintah pilkada tetap secara langsung, tapi ongkos termasuk soal politik uang itu bisa ditekan dan bahkan bisa dikendalikan. Saya kira di situ, Mas. Oke, menarik tadi Mas Adi bilang bahwa memang kalau kita bicara efisiensi, saya pun setuju bahwa memang mahal sekali. Namun outcome-nya yang dinilai kadang tidak sebanding dengan harganya. Tapi kita kembali lagi, saya ke Bang Ade. Bang Ade, ketika yang dikritik tadi bahwa oke, semangatnya efisiensi, tapi ada hal lain yang bisa ditekan, misalnya dari ongkos parpol yang dinilai banyak pihak tadi memang cukup transaksional. Bagaimana partai melihat ini? Saya mau bicara, tadi Adi soal bicara angka ya. Uang. Seakan-akan persepsinya bahwa uang itu hanya habis untuk ongkos bayar partai, mahar partai. Itu Adi, saya sampaikan ya, saya disuruh masuk bicara mahar ya. Saya baca di data Kementerian Dalam Negeri per 15 Juli 2024, KPU, Bawaslu, Kepolisian dan TNI itu menganggarkan anggaran 41,276 triliun untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dari anggaran tersebut 30,697 triliun diantaranya direalisasikan sebagai anggaran penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Jika disandingkan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2025, maka anggaran tersebut ya, pertama hampir 50% anggaran disediakan untuk makan gizi gratis. Kedua, lebih dari 9 kali anggaran yang digunakan untuk pemeriksaan kesehatan gratis. Yang ketiga, lebih dari 17 kali anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah. Yang kedua juga 2 kali lipat dari anggaran yang digunakan untuk renovasi sekolah, ya. Jadi intinya, ya, anggaran pilkada yang begitu mahal itu 40 triliun lebih itu bisa sebenarnya menambah intensifikasi 160.000 hektar lahan untuk lumbung pangan nasional di daerah dan di desa. Jadi intinya bukan hanya anggaran kampanyenya mahal ya, tapi juga anggaran negara yang habis untuk mengadakan pilkada itu hampir 40 triliun lebih. Jadi Adi kurang lengkap bicaranya. Jadi kita konteksnya bukan hanya menghabiskan anggaran untuk peserta pilkada, tapi anggaran negara pun juga berdarah-darah habis untuk kontestasi pilkada. Nah, sekali lagi ini wacana yang disampaikan secara terbuka oleh Pak Prabowo di depan seluruh ketua umum partai. Ya, mungkin wacana ini perlu kita diskusikan. Ya, sesuai dengan konstitusi kita. Ya, ini kan hal yang tidak tabu untuk kita diskusikan. Dan Pak Prabowo sebagai seorang patriot, sebagai orang yang sangat demokratis, sengaja melempar wacana ini di depan seluruh ketua umum partai politik di acara HUT Partai Golkar dengan harapan ini bisa menjadi bahan diskusi bagi kita ke depan. Baik.
Bang, ya, Bang Ade, ya, Bang Andre, ya, Bang Andre suaranya agak terganggu, tapi poinnya tadi, ya, Bang Andre, suaranya kita tidak bisa dengar jelas. Ya. Demokrasi ini secara sehat, jujur, adil, dan demokrat. Begitu besar, beban anggaran begitu besar ini, ya, anggarannya begitu. Seperti itu. Oke Bang Andre, walaupun tadi suara di akhir agak kurang jelas, tapi kami dapat poinnya bagaimana sebenarnya kalau kita lihat 41T itu seremonialnya luar biasa ya. Jadi angka itu yang harusnya bisa jadi kita bahas, bukan di luar angka itu misalnya ya. Mungkin ya, itu kira-kira poinnya Bang Andre ya. Saya ke Mas Adi. Mas Adi bahwa kita sekarang melihat angka seremonial yang luar biasa, 41T ya, negara, ini kan memang angkanya luar biasa Mas Adi, dan ini juga saya ngelihatnya bahwa memang banyak acara seremonial yang harusnya bisa dilakukan dengan sederhana, bisa ditekan, dan angkanya tidak sefantastis itu. Kalau kita mengkerucut bahwa angkanya 41T yang kita kritisi, Anda melihat ada cara tidak untuk mengefisienkan angka tadi? Ya sebenarnya yang membuat angka penyelenggaraan pilkada kita itu kan perlu dievaluasi. Bahkan sejak lama ini kan perlu dievaluasi. Apa sih yang membuat pilkada kita itu mahal? Padahal kan kita tahu bahwa kotak suaranya itu kan dari kardus, mestinya murah ya. Kardus itu kan tak seberapa harganya. Nah yang saya cek ternyata rata-rata ini kan yang membuat mahal adalah untuk biaya operasional penyelenggara kan. Padahal kita tahu di tengah keserentakan pilkada secara serentak, saya kira memang posisi KPU dan Bawaslu termasuk penyelenggara di bawah itu perlu dipikirkan. Ke depan perlu mungkin ya dibentuk ad hoc. Karena kalau kita mau jujur untuk 5 tahun yang akan datang, KPU dan Bawaslu ini kan nggak punya kerjaan. Mereka akan nganggur ini Mas sampai 2029. Jadi dalam konteks itulah yang saya cek rata fasilitas yang dimiliki, operasional yang dimiliki oleh penyelenggara kan cukup mewah selama ini. Bisa dicek itu kawan-kawan komisioner bagaimana fasilitasnya. Itu menurut saya harus dipikirkan bagaimana hanya sebatas menjadi tim ad hoc 5 tahun sekali dan operasionalnya bisa ditekan. Ini yang saya kira menjadi evaluasi penting. Saya setuju dengan Bang Andre dalam konteks supaya menekan angka pelaksanaan ini tidak terlampau besar. Tapi di luar itu sebenarnya dari segi kontestan, dari segi partai, memang sumber pengeluaran juga banyak di situ Mas. Itulah yang kemudian Pak Prabowo itu mengatakan yang menang aja nggak bahagia apalagi yang kalah. Jadi, karena tadi Pak Prabowo juga menyebutkan bahwa yang keluar uang juga tidak hanya negara tapi juga toko-toko ya, tadi disebutkan parpol gitu ya. Betul Mas Herjino. Secara umum memang sangat layak untuk dievaluasi. Penyelenggaraan pilkada kita yang cukup mahal ya. Tapi ini yang saya kira memang harus jadi jalan keluar. Gimana jalan baiknya? Satu, pilkada kita murah. Yang kedua, itu bisa mencerminkan esensi demokrasi secara langsung. Kalau mau jujur sebenarnya persoalan pilkada ini dikembalikan ke DPRD. Pada periode sebelumnya di era Pak Jokowi juga sempat muncul wacana ini, tapi memang tidak secara terbuka disampaikan. Tapi karena ini yang menyampaikan adalah Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, tentu memancing perdebatan yang cukup serius. Saya setuju ini menjadi satu koreksi dan perdebatan yang saya kira harus konstruktif, menjadi jalan tengah. Di tengah begitu banyak program-program strategis pemerintah seperti makan gizi gratis, soal ketahanan pangan, tentu pengeluaran-pengeluaran tidak penting harus ditekan. Ya, Mas Adi, kita tahan dulu ini kalau bicara mengenai rangkaian acara semalam ya. Senada dengan Pak Prabowo, ini Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia juga menyinggung terkait pelaksanaan pilkada dalam pidatonya di HUT Golkar ke-60. Bahlil mengkritik pelaksanaan pilkada yang memiliki ongkos politik tinggi. Yang hampir suaranya semuanya sama, kok pilkadanya kosnya tinggi ya? Setelah pilkada, sekarang mulai kita mengatakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Ada yang merasa bersih dan yang lain kotor. Ada yang merasa membawa institusi A, institusi B ikut intervensi. Saya ingin mengatakan kepada kita semua di sini, sebagai sesama anak bangsa, Golkar berpandangan tidak untuk kita saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Baik, tadi sudah kita dengar ya, Pak Bahlil juga menyebutkan hal yang sama. Dan Mas Adi dan juga Bang Andre sudah bergabung juga bersama kita. Baru saja bergabung ada dari PDI, Mas Arya Bima.
Selamat sore, Mas Arya. Iya, lagi di jalan ya, nampaknya. Mas Arya, iya, Mas. Ini ada Bang Andre dan juga Mas Adi. Tadi kita sudah ngobrol sedikit. Saya pengen tanya dulu dari PDI ini, menanggapi bahwa ada wacana ini yang disebutkan Pak Prabowo. Bahwa, ya, semangatnya efisiensi, tapi ada juga yang melihatnya tidak semerta-merta harus seperti itu. Kalau dari PDI melihat wacana terkait pilkada ongkosnya mahal, haruskah dibalikan lagi ke DPRD atau ada solusi lain PDI? Ini luar biasa ya, lemparan bola dari Ketua Partai Golkar, kemudian sambut bergayung oleh Presiden Republik Indonesia yang kebetulan kemarin saya juga hadir langsung di acara HUT Golkar. Oke. Begini, saya bicara dulu soal pilkada langsung ya. Baik. Pilkada itu kita harus bicara substansi. Dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Karena sentralisasi membuat negara NKRI ini dengan 508 kabupaten kota dan 37 provinsi ini nggak maju-maju. Kita pengen daerah-daerah ini diberdayakan, memberdayakan dari potensi ekonomi, potensi sosial, termasuk kesadaran politik, dengan memilih kepala daerahnya, karena partisipasi rakyat pada saat mengikuti pilkada ini diharapkan akan berakibat mendapatkan tidak hanya kepala daerah, tapi juga pemimpin yang mampu memberikan dorongan untuk daerah itu maju. Disitulah rakyat berpartisipasi sejak dia memilih pemimpinnya. Jadi ini adalah akibat kita membangun konsep desentralisasi, ya, desentralisasi dengan otonomi daerah. Maka semangat itulah kenapa kita ada pilkada tidak ditunjuk oleh presiden. Kenapa kepala daerah waktu itu kurang puas kalau tidak dipilih rakyat, tapi dipilih waktu itu dipilih oleh DPRD masing-masing. Nah, ini substansi dulu. Kemudian ada ekses seperti yang disampaikan oleh Pak Bahlil dan Pak Prabowo, ini adalah ekses. Saya melihat ini wacana yang positif untuk menjadi bahasan-bahasan kita semua. Ya. Efektif yang dari mana? Efektif yang akan mempercepat otonomi daerah dengan desentralisasi, memotong sentralisasi tadi. Ya. Karena kemarin ada satu cara berpikir yang membahayakan, ya, yaitu misalnya, mohon maaf Mas Andre, dengan Kim Plus. Itu adalah sesuatu yang menurut saya kurang searah dengan desentralisasi. Kalau Aryo Bimo ini mencalonkan kepala daerah di kota Solo, didukung oleh Pak Guyuban tukang becak kota Solo atau pedagang bakso kota Solo, ya, itu sangat luar biasa dengan posisi keinginan kita apa itu kepala daerah dengan desentralisasi dan otonomi daerah. Ini justru terbalik endorser dari pusat mengambil alih take over kedaulatan rakyat ini dengan simbolisasi yang seolah-olah rakyat di daerah itu dianggap tidak berdaya. Jadi Pak Andre ini kalau mengendorse kepala daerah, dia bukan sebagai tokoh DPR RI, dia sebagai orang yang memang lahir di Sumatera Barat. Orangnya Pak Andre itu yang dijagokan itu misalnya di pesisir selatan atau di Kota Padang atau Bukit Tinggi, itu adalah tokoh-tokoh daerah sana, ya. Kalau itu tidak sesuai dengan partisipasi keinginan orang daerah, dia bisa melakukan bahkan beberapa dilawan dengan kotak kosong. Maksud saya begini, saya menyambut baik ide Pak Prabowo, saya menyambut baik lemparan dari Pak Bahlil, karena itu ada ide lama, ide sejak tahun 2005, kemudian dibahas lagi tahun zamannya Pak Tito kemarin, Pak SBY, cuma belum berani melontarkan saja karena arus publiknya pengen pemilihan langsung. Jadi itu sebagai schooling politik mungkin langsung cendekiawan kampus, non kampus, intelektual. Tapi Mas Aryo, bahwa kalau nggak ada yang telah benar. Mas Aryo, tapi kalau bicara angka yang 41T, menurut Anda ini mahal kan? Kemahalan nggak sih sebenarnya?
Ini itu kan prosedural ya, itu kan administratif ya. Oke. 41T itu kan untuk memberdayakan potensi daerah yang dengan lautnya, dengan sumber daya mineralnya, dengan perkebunannya. Oke. Menurut saya itu tidak bisa dipersandingkan sedemikian pragmatis. Baik. Karena kualitasnya jauh sangat tidak bisa disamakan. Baik, Mas Aryo. Tetapi mari. Oke, karena saya dapat poinnya. Kan terus dibodohkan. Ya. Oke, Mas Aryo. Saya ke Bang Ade. Bang Andre, silakan tanggapan Anda. Singkat saja, Bang. Waktunya terbatas. Ya, sekali lagi, ini kan wacana disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai orang yang sangat demokratis dan percaya bahwa jalan demokrasi ini adalah jalan terbaik. Makanya beliau mendirikan Partai Gerindra, beliau memilih mengikuti kontestasi Pilpres berulang kali. Ya, ini wacana yang sengaja disampaikan oleh Pak Prabowo untuk kita diskusikan. Ya, apa jalan yang terbaik bagi bangsa ke depan? Ya, apakah kita tetap melaksanakan pilkada langsung yang begitu mahal, yang menghabiskan uang, bahkan anggaran negara puluhan triliun, atau kita pilih jalan yang lain? Nah, Pak Prabowo sengaja melontarkan itu di depan para ketua umum partai yang ada, termasuk Mas Aryo Bimo, bos saya yang merupakan wakil ketua Komisi 2 yang membidangi pemilu ini. Ya, ini tentu bisa dibahas oleh Mas Bimo nanti dengan seluruh fraksi yang ada di Komisi 2, dengan mengundang Bawaslu, KPU, dan juga seluruh stakeholder untuk mendiskusikan. Baik, Bang Andre. Apa jalan yang terbaik bagi bangsa dan negara ini? Ya, sekali lagi kita jangan tabu untuk membahas ini, karena sekali lagi ya, anggaran puluhan triliun ini banyak manfaatnya. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih urgent. Dan sekali lagi ini wacana Pak Prabowo taat konstitusi. Mari kita diskusikan sesuai koridor konstitusi kita. Mas Adi, silakan dikit saja, Mas, singkat. Ya, saya sederhana, saya tetap berharap bahwa pilkada tetap dilaksanakan secara langsung, di mana rakyat bisa menentukan gubernur, bupati, dan wali kota itu sesuai dengan selera politiknya. Tapi penting juga bahwa penyelenggaraan pilkada ini kan tidak perlu mengeluarkan anggaran yang cukup fantastis, mending dialihkan untuk alokasi yang lain, yang jauh langsung menyentuh kebutuhan rakyat seperti Mas Adi dan seterusnya, Mas. Dan termasuk pada partai. Partai haramkanlah mahar politik, haramkanlah penggunaan politik uang, karena calon rata-rata dari partai. Oke, baik, Mas Adi. Terima kasih saya setuju itu, Mas Aryo, Bang Andre. Ya, terima kasih sekali. Waktunya terbatas. Terima kasih untuk ruang diskusi yang sudah kita buka bersama. Ya, sehat-sehat semuanya. Selamat sore. Ya, terima kasih Juno, terima kasih Mas Adi dan Mas Bimo. Selamat. Pemirsa, sebelum meninggalkan acara HUT Partai Golkar, Presiden Prabowo sempat naik ke atas panggung. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menyumbangkan suara serta beradu pantun dengan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Tanjung Sibarade, Tanjung Oulate. Hari ini hari Kamis, kita berkumpul di HUT Golkar. Bapak Prabowo pakai dasi kuning, wajahnya ceria seperti Partai Golkar. Oulate, Tanjung Oulate, Tanjung Sibarade, Tanjung Oulate. Jalan-jalan ke Hambalang, mampir dulu di kota Bogor. Saudara jangan lupa dengan saya selalu bersama Golkar.